Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5. We're gonna explain about syllabus, and I'm gonna explain first about syllabus, functions, and elements. Number 1. Syllabus, function, and elements. The syllabus is a set of plans and arrangement for the implementation of learning and assessment that are arranged systematically, containing interrelated components to achieve mastery of basic competencies. The syllabus can also be interpreted as the elaboration of core competencies and basic competencies into the subject matter of learning activities, and indicator of competency achievement for assessment. The syllabus becomes a set of plans and arrangement uh, on learning activities, classroom management, and assessment of learning outcomes. In summary, the syllabus contains the main components that can answer the following questions. Number 1. What competency must be achieved by students in accordance with those referred it to the content standards or competency standards and basic competencies? Number 2. What subject matters or learning needs to be discussed and learned by students to achieve content standards? The next one is what learning activities should be designed by teachers so that students are able to interact with learning resources. Number 4 is what indicator must be formulated to determine the achievement of basic competencies and competency standards. Number 5 is how to find out the achievement of competency based on indicators as reference, determine the types and aspects to be assessed. 6. How long it takes to achieve a particular content standard. Number 7 is what learning resources can be empowered to achieve specific content standards. The syllabus function. The syllabus is developed based on competency standards, graduated and content standards for primary and secondary education units in accordance with learning patterns in each particular year. The following are some common functions of the syllabus. Number 1 is the syllabus can be used as guidance guideline in the preparation of student books. Student books contain subject matters, student activities, and learning evaluation. Number 2 is the syllabus becomes a reference in the preparation of lesson plans for a subject studies or the management of learning activities, and the development of assessment of learning outcomes. Number 3 is the result of the development of the syllabus in the form of learning tools serve as a tools for operational actualization of the curriculum at the education unit level, making it easier for teachers to conduct learning. Syllabus development. Syllabus development can be carried out by teacher independently or in group in one school or several schools. Subject teacher deliberation group or MGMP and the education office. Jadi, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh guru secara mandiri atau berkelompok dalam satu sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MJMP, dan dinas pendidikan. Adapun prinsip-prinsip dalam mengembangkan silabus adalah satu saintifik atau ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar-benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Kedua, relevan, yaitu cakupan. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan upaya penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual siswa. Yang ketiga, sistematik atau sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten,
yaitu ada hubungan yang konsisten atau taat azas antara kompetensi dasar, indikator, materi atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, adequate atau memadai. Cangkupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, actual and contextual, yaitu aktor dan kontekstual cangkupan indikator, materi atau pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan sistem mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi variasi peserta didik, pendidikan, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Sementara itu, materi ajar ditentukan masing-masing berdasarkan dan untuk dan atau memperhatikan kultur daerah. Dan terakhir, through menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Okay, syllabus components broadly speaking. The syllabus include core competencies, basic competencies, indicators, learning material, and learning activities. The logical relationship between the various components in the syllabus of each subject is a step that must be prepared to achieve graduate competency standards. Some of the components that should be present in the syllabus are as follows: 1. Subject identity, school identity, core competencies, basic competency, competency achievement indicator, subject matter, learning evaluation, time allocation, learning research. Komponen silabus secara garis besar, silabus meliputi kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Keterkaitan logis antara berbagai komponen dalam silabus setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus disiapkan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Beberapa kompetensi yang harus ada dalam silabus adalah sebagai berikut. Yang pertama, identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pelajaran, belajar, penilaian. Yang ketujuh, alokasi waktu, dan terakhir, sumber belajar. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zahara Nelvia Salam. I explain the next material atau the last material about designing a syllabus for the teaching context in Indonesia. Merancang silabus untuk konteks pengajaran di Indonesia. The syllabus is developed through the following steps. The first is reviewing core competencies and basic competencies. Silabus dikembangkan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Urutan kompetensi inti dan kompetensi dasar berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Yang kedua, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. The second is identify the subject matter. Yang kedua itu mengidentifikasi materi pokok pelajaran dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi materi pokok pelajaran. Pencapaian kompetensi yang pertama yaitu potensi peserta didik. Yang kedua relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, kebermanfaatan bagi peserta didik.
Yang keempat, struktur keilmuan. Yang kelima, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang keenam, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu alokasi waktu. The third is develop learning activities. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik. Peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam mencapai kompetensi dasar. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah: yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga, penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. Yang keempat, rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung 2 unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. The first is formulate basic competency achievement indicators. Yang keempat yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Yang kelima yaitu menentukan penilaian. Teknik penilaian yaitu dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, dan produk, penggunaan portofolio, dan yang terakhir yaitu penilaian diri. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. Yang pertama yaitu penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian menggunakan acuan kriteria, yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya. Yang ketiga, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa tersebut. Yang keempat yaitu hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut ini berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensi di bawah kriteria ketuntasan, dan program pegayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. Yang terakhir yaitu sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses keterampilan proses, contohnya teknik wawancara, maupun produk atau hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. Dan yang kedua, bentuk instrumen penilaian. Bentuk instrumen yang dipilih harus sesuai dengan teknik penilaian. Oleh karena itu, bentuk instrumen yang dikembangkan dapat berupa tes tulis, yaitu dapat berupa tes uraian atau esai pilihan ganda, isian atau mencocokkan, dan lain-lain.
Dan ada juga tes lisan, dapat berupa daftar pertanyaan. Dan tes untuk kerja, dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi, dan uji petik kerja produk, dan uji petik kerja prosedur. Selanjutnya penugasan, seperti tugas proyek, tugas rumah, dan lain-lain. Observasi menggunakan lembar observasi. Wawancara yaitu menggunakan pedoman wawancara. Portofolio yaitu menggunakan dokumen pekerjaan, karya, atau prestasi siswa. Yang terakhir yaitu penilaian diri, yaitu menggunakan lembar penilaian diri. Okay, the sixth is determine time allocation. Yang keenam yaitu menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. 7 is determine learning resources. Yang ketujuh yaitu menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Dan penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. That's all I'll explain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's from the explanation of our group. If there's any wrong spelling or any mistakes, we apologize, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.